Jumpa lagi ngobrol-ngobrol geng. Kita hari ini akan membahas berita bola ya, yaitu partai antara Mallorca lawan Barca. Pertandingan ini dilangsungkan kemarin di Stadion Son Moix. Nah, untuk hasilnya yaitu Barca berpesta 3-0 ya. Ini pastinya kemenangan yang fantastis ya, karena di kandang lawan. Sehingga untuk sementara ini ya Barca ada di posisi puncak ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita ditemani oleh narasumber kita ya. Abang Dahlan atau Mister Dahlan. Pastinya pemirsa sudah tidak asing lagi ya. Kita tidak sabar untuk mendengar analisanya ya. Setelah narik seharian. Bagaimana Bang? Siap untuk siap. topik hari ini? Siap pasti. Oke. Tapi sebelum kita mulai ya, kami ingin mengundang para penonton juga. Kalau yang berminat ingin jadi narasumber di channel kami ya, kami sangat terbuka. Jadi kita bisa ngobrolnya lebih luas lagi ya. Kita bisa berkolabria ya gitu. Oke, yang pertama, bagaimana pandangan umum Abang tentang partai Mallorca melawan Barca ini? Ini pertandingan yang kalau kita fans Barca tentu sangat senang ya dan menarik. Pertandingannya memang secara statistik tidak seimbang. Barca sangat mendominasi. Apalagi dengan Mallorca itu di babak pertama kehilangan 2 pemain ya. Berarti di babak kedua itu 9 lawan 11. Ya, secara statistik Barca unggul jauh. Memang ini baru pekan pertama ya, dan 3 poin itu untuk perlombaan juara sangat penting ya. Oke, baik, setuju sekali ya, karena Barca musim lalu jelas sebagai juara ya. Jadi status musim ini ya sebagai juara bertahan, dan juara bertahan sukses ya di partai pertama ini mendulang poin maksimal pesta. Sedangkan menarik untuk kita tunggu ya, rival abadinya Real Madrid ya belum bermain. Mohon sabar ya untuk para Madridista ya. Oke, di pertandingan tersebut ya jelas ada momen-momen atau drama-drama ya. Salah satunya yaitu khususnya gol kedua dari Ferran Torres ya. Itu banyak yang menganggap tidak fair play ya, karena terkena si back itu terlihat kesakitan ya, menahan tendangan karena oleh kepala ya. Abang setuju nggak bahwa itu tidak fair play gitu, sedangkan wasit kan meneruskan ya gitu, berarti ya memang itu termasuk kategori yang memang dibolehkan untuk diteruskan, kecuali mungkin ya pemain Barca ya membuang bola mungkin gitu. Memang kalau lihat dari kejadian ya, ini kan peristiwanya di menit ke-20-an ya. Pemain Barcelona yaitu Ferran Torres melakukan tendangan ke arah gawang, lalu dihalau atau ditahan sama pemain Mallorca dengan kepalanya. Nah, 1-2 langkah selanjutnya pemain Mallorca ini mungkin agak kesakitan mungkin, atau agak tidak fokus ya. Akhirnya jatuh dia di tengah lapangan. Namun Barca yang menerima bola kembali, itu pemain Barca Ferran Torres, tetap melanjutkan permainan, dan wasit sebenarnya berhak untuk menghentikan karena ada cedera kepala di situ ya. Wasit kalau secara visual memang wasit sepertinya akan menghentikan, tapi tidak di call atau tidak di tiup fluidnya. Dan memang karena Barca yang menguasai bola, Barca yang berhak mau melanjutkan atau menghentikan pertandingan dengan
opsi ya anggaplah fair play ya atau ya sportivitas seperti itu. Namun Barca tetap melanjutkan dan tidak disangkanya terjadi gol. Nah, ini yang menimbulkan kontroversi. Eh, Cedera kepala tapi kok wasit tidak melakukan penghentian pertandingan tapi tetap melanjutkan pertandingan. Nah, itu sempat diprotes oleh pemain Mallorca dan jadi perdebatan ya. Ini rasa fair play-nya Barca sebagai tim besar kok seperti nggak ada rasa fair play gitu ya. Tidak ada rasa eh, humanisnya seperti itu. Demi kemenangan, demi gol tetap melanjutkan pertandingan yang ada cedera kepala. Mungkin kalau geger otak kan jadi peristiwa yang tidak menyenangkan juga ya menurut saya seperti itu. Oke guys, untuk poin ini ya, kami mengundang Anda untuk menyampaikan komentarnya. Apakah para geng ini, para geng obrol-obrol ini setuju nggak kalau itu adalah sebagian yang menganggap itu tidak fair play ya. Jadi harusnya pemain Barca tuh menghentikan dulu. Oke, kita tunggu ya. Selanjutnya ya untuk gol-gol ini di apa pencetak golnya yang pertama adalah Rafinha ya. Iya, Ini gol yang cukup tajam ya, cukup tajam. Kemudian gol kedua yaitu gol yang kontroversi lah anggap ya. iya, Ferran Torres. Dan yang terakhir itu adalah bintang mudanya ya yang iya, banyak orang anggap ini calon penerus dari Leo Messi. iya. Nah, abang punya nggak dari 3 gol ini gol favorit versi abang itu? Ya ini kalau dilihat dari 3 gol memang gol favoritnya tentu 1 dan 3 ya. Karena gol yang kedua memang masih jadi perdebatan kontroversi ya. Gol pertama itu dari Rapinya memang umpan dari sisi kanan Barcelona atau sisi kiri Mallorca, umpannya masuk ke dalam dan Rafinya lari dari behind offset ya, artinya dari sisi belakang ke samping lalu masuk kotak penalti dan disambut dengan tendangan keras. Memang ini Rapinya memiliki insting pencetak gol yang baik dan kecepatan yang luar biasa ya. Jadi dia bisa memanfaatkan peluang yang dia terima. Adapun gol yang ketiga ini termasuk gol yang luar biasa ya dari anak muda bernama Lamine Yamal. Tapi kalau dari gaya mainnya dan dari cara mencetak golnya, mungkin kalau kita ingat di awal di tahun 2000-an ya, mungkin tahun 2006 sampai 2010 itu dulu di La Liga ada pemain Barca dari Belanda namanya Arjen Robben ya. Sebelumnya juga selanjutnya pindah ke Bayern Munchen. Dari gaya mainnya mirip ke Arjen Robben ya. Jadi menusuk dari sisi kanan dengan kaki kiri ke tengah lalu shoot ke sudut dengan flashing dan power. Nah, itu lebih mirip ke Arjen Robben kalau ingat ya. Oke. Ya berarti untuk Lamine Yamal ini di pertandingan melawan Mallorca jelas kontribusinya ya Iya itu. sangat berbahaya juga. Iya. Dan eh, untuk Mallorca sendiri sebenarnya ini karena diakibatkan mereka bermain tidak full juga ya karena ada pemainnya yang terkena kartu merah. Iya. Menurut abang apakah memang ini sangat berpengaruh juga? Tentu ya, pasti sangat berpengaruh. Apalagi sampai kehilangan 2 pemain ya di babak pertama. Mungkin memang salah satu sebabnya jatuh mentalnya atau agak terguncangnya tim Mallorca ya gol kedua Barca ya, yang penuh kontroversi ini bikin salah satu pasti secara tim memang akan ada sedikit mental yang jatuh ya. Tertinggal 2-0 menjelang pertengahan babak pertama, lalu di 30 menit selanjutnya atau sisa 15 menit akhir malah pemain Mallorca mulai kena kartu kuning, lalu di upgrade menjadi kartu merah. Dan parahnya lagi menjelang akhir babak pertama malah tambah lagi 1 merah ya, jadi 2 kartu merah.
Ya bagusnya, baiknya mereka bisa sekuat bertenaga atau secara tim di babak kedua mampu menahan Barca ya, sebelum menit akhir akhirnya Yamal berhasil mencetak gol ya. Oke, baiklah. Oke guys, mengingatkan lagi ya, bagi yang ingin atau bagi yang tertarik ya untuk ngobrol dengan kita, kita bisa berkomunikasi melalui Zoom ya, dan nanti kita akan tayangkan. Ya, ini kita di obrolan versi warung kopi ya. Mungkin bukan seperti ahli, tapi ya ini sudah melakukan hobi dan bermanfaat. Oke, jangan lupa di like, share, dan komennya kita tunggu ya guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye bye.